Hampir serempak, mereka terperangah begitu mendengar penjelasan dari Bu Rahman. Ketika pemuda itu pun saling beradu pandang dan hanyut dalam pikirannya masing-masing. "Pocong," desis Raka. Wanita itu menatap ke arah Raka. Iya, berkali-kali Melisa mengigau dan menyebut nama itu. Tapi sebelum dia tante bawa ke rumah sakit sempat mengucapkan andung pocong. Mereka bertiga langsung terhenyak begitu mendengar dua bait kata yang terakhir. Sejak itu, badan Melisa semakin lemah, raut wajahnya semakin pucat. Tante dan Om seketika panik dan membawanya ke rumah sakit. "Kalian tebak apa kata dokter?" "Apa Tante?" tanya Raka penasaran. "Semua hasil lab Melisa negatif. Dokter pun kebingungan mendiagnosanya karena ciri-ciri Melisa seperti anak kurang gizi." Mereka tertegun mendengar penjelasan dari Bu Rahman. "Sekarang, bagaimana keadaan Melisa?" tanya Angga. Sewaktu Melisa menjerit dan berteriak histeris, dia tarik kedua tangannya untuk menutupi wajah. Jarum infus sampai terlepas dan darah mencurat di bagian wajahnya. Tiba-tiba, ada seseorang cleaning service yang mendekati kami. Awalnya, kami nggak percaya sama orang itu. Tapi, air yang dia berikan bisa membuat Melisa tertidur. Bu Rahman menghentikan kalimatnya. Dia berjalan mendekati ranjang Melisa dan melongok ke arahnya. Setelah melihat Melisa tertidur, dia kembali mendekati mereka. "Sekarang Om bersama bapak itu," lanjut Bu Rahman. "Oh, korang pintar," tanya Raditya. "Iya, Tante juga masih belum tahu sepenuhnya cerita Om. Yang jelas, mereka sekarang membuang sesuatu," lanjut wanita itu lagi. "Sesuatu Tante?" tanya Raditya. "Tante mau tanya, Melisa habis main dengan kalian?" "Maaf, iya Tante, ke rumah saya," jawab Raka. "Apa di tempat kamu lagi santar berita tentang andung itu?" tanya wanita itu mengejar. "Iya Tante, sebenarnya sewaktu teman-teman menceritakan soal itu, Tante juga nggak percaya. Tapi setelah melihat kejadian pada Melisa ini, ya harus percaya bahwa mereka ada," sahutnya. Mereka bertiga hanya bisa terdiam, seakan larut dengan cerita Bu Rahman. Tiba-tiba mereka mendengar sesuatu panggilan yang lirih. "Ma, Mama." Melisa seperti terbangun, ucapnya seraya meninggalkan mereka bertiga. Dari balik jendela kaca, mereka melihat ke arah ranjang. "Coba kamu masuk Raka," ucap Angga. "Aku?" "Iya kamu, kita nyusul kalau diperbolehkan," sahut Raditya. Raka mendorong pintu kaca itu pelan. Dia berjalan mendekat dari balai tirai. Dia menyibakkan sedikit. Kedua matanya melihat wajah Melisa yang masih pucat dan kuyuh. "Melisa, kamu sudah bangun nak?" Gadis itu mengangguk pelan. Bu Rahman terlihat mengusap rambut anaknya. Wanita itu terlihat bisa bernapas lega sekarang. Seorang perawat datang melihat keadaan Melisa. Dia membawa alat pengukur suhu badan dan tensi. "Sepertinya sudah nggak demam, Bu," ucap perawat itu. "Alhamdulillah, kamu minum ya, biar nggak dehidrasi," sahut Bu Rahman. "Iya mah, nanti tunggu dokter datang. Apakah sudah boleh pulang atau belum ya Bu?" "Baik sus, terima kasih." "Itu siapa mah?" tanya Melisa sambil menunjuk ke arah ujung tirai penutup. Wanita itu langsung menoleh ke belakang. Kemudian, dia tersenyum lebar menyuruh Raka mendekat. "Teman kamu, Raka," sahut Bu Rahman. Raka berjalan mendekat. Dia prihatin melihat keadaan Melisa yang terbaring lemah di atas kasur seperti ini. "Kamu udah baikan Mel?" tanya Raka. "Sudahkah, tapi masih pusing sama dingin," sahut Melisa lirih. "Kamu istirahat aja dulu, aku kemarin sama Angga dan Raditya Mel." "Mah," Melisa ingin duduk. Kemudian Bu Rahman membantunya bangkit perlahan. Dia memberikan beberapa tumpukan bantal dan selimut di belakang badan Melisa yang masih lemah. "Mama, tinggal cari makan dulu ya Mel, kasihan Dita tuh sampai tiduran." "Iya Tante, biar kita yang jaga Melisa," sahut Raka. Bu Rahman pun pergi meninggalkan mereka berdua. Tak lama setelah itu, Angga dan Raditya sudah berdiri di sebelah Raka. "Melisa, kamu udah baikan?" tanya Angga. "Alhamdulillah, kamu lihat aku udah bisa duduk," sahut Melisa mencoba untuk tersenyum. "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Raditya. Sontak pertanyaan itu membuat Raka menepuk bahunya. "Jangan kamu berondong pertanyaan dulu bro, dia masih lemah," sergah Raka.
Sorry Mel, soalnya super penasaran, sahut Raditya. Apa kalian nggak merasakan hal yang aneh selama di rumah Raka? Tanya Melisa. Pertanyaan itu membuat mereka bertiga saling berpandangan. Saat aku merasa dikejar oleh dia, aku seperti melihat sosok laki-laki lain memandangku, entah siapa. Bayangannya terlalu samar, aku nggak bisa melihatnya, ucap Melisa. Laki-laki, kamu yakin Mel? Tanya Raka. Entahlah, tapi aku juga seperti melihat sosok wanita memakai kebaya seperti pengantin, ujar Melisa hampir berteriak. Jangan kencang-kencang Mel, tegur Angga. Tapi aku nggak tahu lagi. Saat ini badanku semakin lemah. Sepertinya semua energiku habis, ucap Melisa. Raka saling berpandangan dengan Raditya, seolah mereka saling bertanya dan larut dalam pikiran mereka masing-masing. Tiba-tiba terdengar suara berat dari seseorang yang baru datang. Ternyata Pak Rahman sudah berada di ruangan itu bersama seorang laki-laki tua. Melisa, kamu sudah bisa duduk nak? Tanya Pak Rahman dengan binar bahagia dan senang. Melisa mengangguk. Pak Rahman, saya pulang dulu, nanti malam masuk kerja lagi soalnya, ucap Pak Kamto. Terima kasih banyak Pak, saya sudah dibantu. Pak Rahman mengantarkan lelaki tua itu hingga ujung lorong. Kemudian dia berjalan cepat kembali ke ruang UGD. Raka dan temannya yang lain langsung menyalami lelaki itu. Mama kamu kemana Mel? Tanya Pak Rahman. Mama masih beli makanan Pak. Ini teman-teman Melisa yang nungguin dari tadi. Oh iya, kalian juga sudah dengar cerita dari Melisa? Sudah Om, sahut Raka. Sebenarnya Om gak percaya soal yang beginian, tapi kenyataannya ada. Melisa, kami pulang dulu. Kalau kamu sudah di rumah, kita main lagi, ucap Raditya. Iya Dit, makasih ya, sahut Melisa lirih. Setelah mereka bertiga keluar dari ruangan itu, Raka seperti merasa ada sesuatu yang aneh. Menurut kalian, apa yang dikatakan oleh Melisa itu bagaimana? Tanya Raka. Yang mana? Tanya Angga. Tentang bayangan laki-laki dan perempuan, lanjut Raditya. Raka mengangguk keras. Aneh juga menurutku. Siapa sosok itu? Kenapa hadir di penglihatan Melisa? Tanya Raditya. Itu yang aku pikirkan sedari tadi. Apa ada hubungannya dengan andong pocong itu? Apa kalian akan membahas dan menyelidiki hal ini? Tanya Angga dengan melotot ke arah mereka. Nggak tahu juga sih, tapi aku merasa terganggu bro. Jika kata Fitri hampir setiap malam diganggu seperti itu, apa aku dan orang-orang di desa sekitar harus ketakutan terus-menerus? Tanya Raka berapi-api. Terus rencana kamu apa? Tanya Raditya. Aku harus mencari seseorang yang mengerti tentang alam astral Dit. Aku harus bisa menguak ada apa sebenarnya di balik rumor nyata tentang andong pocong ini. Mereka tertegun cukup lama mendengar ucapan Raka. Bagi mereka itu adalah hal konyol, tapi memang ternyata terjadi, dan sebagian besar masyarakat mempercayainya. Desa ini terletak di sebelah barat desa tempat Raka tinggal. Suasananya pun tak jauh berbeda. Hanya saja beberapa warga masih ada yang mengabaikan rumor tentang andong pocong itu. Mereka bahkan tak mempercayai desas-desus yang beredar. Terlihat 3 orang lelaki muda tengah asyik mengobrol dan mempersiapkan alat pemancingan. Samsul yang paling tua di antara mereka, laki-laki pelontos itu dengan usia sekitar 37 tahun, sangat menyukai memancing. Sedangkan temannya yang bernama Syahrul harus kucing-kucingan saat mencari cara agar bisa keluar rumah. Cak, nggak apa-apa kita mancing? Tanya Syahrul. Emangnya kenapa? Apa nggak takut dengan si itu? Katanya bisa terbang loh Cak, sahut Bambang sembari membungkus ikan. Selama kita nggak percaya yang begituan, nggak bakal ada, sahut Samsul. Syahrul dan Bambang saling beradu pandang, mencoba ingin meyakini apa kata Samsul yang lebih tua dari mereka. Ini mancing di mana Cak? Di desa sebelah aja, di belakang gudang rokok ikannya banyak. Sungainya kan cetek atau dangkal Cak. Emang ada ikan? Tanya Syahrul. Wes aku jamin, pokoknya top, lanjut Samsul dengan menunjukkan jempolnya. Tepat pukul 10 malam, mereka akhirnya berangkat dengan berjalan kaki. Letaknya tak terlalu jauh, hanya berjalan kurang lebih 1 km. Mereka menyusuri jalan desa yang sangat sepi dan lengang. Hanya temaram lampu emergensi kecil yang mereka bawa. Namun
Cahayanya tak mampu menerangi kegelapan malam yang begitu gulita. Rumah warga sudah tertutup rapat. Hanya desiran angin yang terdengar seolah menyapu jalan dan dedaunan. Gemerisik bunyi daun kering menambah suasana malam itu semakin mencekam. Namun, itu tak menyurutkan niat mereka bertiga menyalurkan hobinya. "Cak, aku kok merinding yo," ucap Sarul dengan mendekap badannya. "Hus, jangan banyak bicara. Ayo cepat jalannya," sahut Bambang. Mereka bertiga mulai menyusuri jalan pematang sawah. Semilir angin berembus menerpa tubuh mereka. Napas mereka terdengar terengah-engah pelan. Kepulan asap rokok dan bibir mereka bergulung terbang berbaur dengan hembusan angin malam. Samsul berjalan paling depan. Berikutnya Sahrul dan kemudian Bambang. Berkali-kali Sahrul menoleh ke belakang. Dia mulai merasa tidak tenang. Napasnya mendekur keras hingga terdengar beberapa kali. "Ada apa?" tanya Bambang yang lebih banyak berdiam. Sikapnya lebih tenang dari kedua temannya itu. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di belakang gedung tua bekas pabrik rokok. Mereka bertiga mencari posisi masing-masing. Samsul sibuk mengaitkan umpan ikan pada kailnya. Begitu yang lain, hanya terdengar suara jangkrik yang seolah berlomba menebar kemerduan suaranya. Sentuhan lembut angin malam menimbulkan suara dari daun-daun yang saling bergesekan, seolah suara mistis dari dunia yang berbeda. Sesekali terdengar suara burung malam yang terbang mengitari angkasa. Srek. Sarul langsung menoleh ke belakang dan samping kiri kanan. Kedua matanya lekat memandang Bambang yang berada di sebelah kirinya. "Suara apa itu, Bambang?" "Suara apa?" tanya Bambang dengan menoleh ke Sarul. "Coba dengarkan baik-baik," tegas Sarul mulai tegang. Ini pengalaman pertama dia pergi memancing. Walau ibunya melarang, tapi anak itu nekat. Dia tertarik dengan ajakan teman-temannya. "Kamu kalau mau dapat ikan banyak, tuh seperti Cak Samsul, harus tenang. Coba kamu lihat, dia sudah dapat banyak," sahut Bambang mencoba memberikan keyakinan pada temannya. Kali ini Sarul mencoba untuk lebih berkonsentrasi. Tiba-tiba senar pancingnya bergerak. Sepertinya ikan besar yang akan dia dapatkan. "Cak, aku dapat ikan," teriaknya senang. "Hus, kamu harus tenang," sahut Bambang. Kemudian pelan-pelan dia mulai menarik perlahan tali senarnya. Samar terlihat ikan mujari yang sangat besar menggeliat, seolah berontak dari tangkapan Sarul. Seketika matanya berbinar melihat ikan besar di hadapannya. "Yes, aku dapat besar ini, Cak," sahutnya girang, seolah melupakan ketegangannya akan suara samar yang dia dengar. Kali ini mereka bertiga terlihat sangat berkonsentrasi. Tak ada suara perbincangan yang terjadi di antara mereka. Suasana semakin hening. Srek. Sarul menghentikan gerakan tangannya. Dia terdiam untuk mendengarkan suara samar yang sedari tadi mengganggunya. Sesaat dia memasang telinganya, namun suara itu tak terdengar lagi. Tiba-tiba daun pisang yang terletak tepat di hadapannya bergoyang-goyang. Sarul lekat memandangnya. Kini dia memicingkan kedua matanya dan mengawasi lebih serius. Bambang yang memperhatikan dan keheranan dengan perilaku temannya itu. "Ada apa? Kamu lihat daun pisang itu goyang-goyang nggak?" tanya Sarul. Bambang mengalihkan pemandangannya pada daun yang dimaksud oleh Sarul. Kemudian dia mengangguk. "Kamu lihat kan?" tanya Sarul meyakinkan. "Biasa itu, Rulwong. Memang malam ini kan si malamnya mereka. Wajar toh kalau mereka saat ini melihat kita mancing," sahut Samsul tanpa dosa. "Tapi Cak, ya aku tetap takut lah," protes Sarul. "Sudah, yang penting niat kamu nggak ganggu mereka. Mereka nggak akan mengganggu kamu. Jadi pemancing ya harus siap kalau ditakuti sama hantu dan sejenisnya," jelas Samsul. "Wah, tau gini aku nggak ikut, Cak. Ngeri." "Hus, jangan rame, ikannya pada lari," sentak Bambang. Penjelasan dan ucapan Bambang tak membuatnya tenang, malah semakin panik. Dia mencoba untuk bersikap santai seperti mereka berdua, namun dia semakin berhalusinasi. Sarul mulai merasakan leher bagian belakang seperti ada yang mencengkeram kuat, membuat badannya merinding. Berkali-kali dia mengusap tengkuknya, kemudian menggerakkan lehernya berputar-putar, seolah menghilangkan kekakuan pada tengkuknya. "Cak, leherku kok kaku ya?" tanya Sarul sudah nggak kuat. Samsul langsung meletakkan alat pancingnya. Dia mengambil sebuah balsam dari dalam tas lempang, mengurut perlahan tengkuk Sarul.
Beberapa kali terdengar sendawa dari mulut Sarul dan perutnya. Sudah, nanti juga hilang. Kamu jangan terlalu tegang, Rul. Bau balsam yang menyengat membuat dadanya terasa lega. Namun, dia merasa mencium bau yang berbeda. Beberapa kali, dia mencium ujung jarinya. Baunya nggak sama, desisnya tak terdengar. Kenapa lagi? Tanya Bambang. Kamu cium bau sesuatu nggak, Bang? Enggak, cuma bau balsam kamu aja, jawab Bambang. Suara langkah kaki itu terdengar kembali. Kali ini, bukan hanya Sarul yang mendengarnya, tapi juga Bambang. Mereka berdua saling berpandangan. Bambang mempercayai apa yang tadi dikatakan oleh Sarul. Aku mendengarnya, bro. Suara langkah itu kan? Tanya Sarul melotot. Iya. Bambang menoleh ke arah mereka berdua yang berisik. Dahinya berkerut dengan bibir yang ikut berkerut. Ada apa lagi kalian? Jangan ribut, bisa nggak? Sentak Bambang. Tapi Cak, yang dikatakan Sarul aku juga mendengarnya, sahut Bambang tegang. Kalian kalau mau pulang, pulang aja sana, bentak Samsul marah. Nyala mereka menciut. Yang bisa dilakukan hanya menunggu sambil mereka mendapatkan ikan yang lebih banyak. Dari kejauhan, daun pisang itu bergoyang kembali. Kali ini, hanya satu daun paling ujung yang bergoyang, lebih cepat. Makin lama makin cepat. Sarul langsung menoleh ke Bambang yang juga melihatnya. Aroma semerbak bunga mulai menyerongga-rongga hidung mereka berdua. Apa aku bilang? Bisik Sarul merapat ke Bambang. Aku lihat seperti seseorang menggoyangkan daun itu dari pangkalnya, ucap Bambang. Dan bau ini kamu cium juga? Tanya Sarul. Bambang tak menjawabnya. Dia hanya mengangguk. Bau itu semakin kuat menerpa hidung mereka. Bulu kuduk mulai berdiri, seakan sesuatu menyentuh lembut bagian belakang badan Sarul dan Bambang. Keringat dingin mulai membasahi. Baju mereka berdua terlihat basah, bukan karena air, tapi keringat. Bibir Sarul pun bergetar pelan. Cak, apa itu? Tanya Sarul dengan menunjuk sesuatu di sebelah kiri Samsul. Lelaki itu menoleh sebentar, kemudian melihat ke arah mereka berdua dengan keheranan. Apa? Tanya Samsul dengan membentak. Kedua lelaki itu terpaku. Kedua pandangannya menjadi nanar seketika. Terdengar lama-lama suara kemerincing dari kejauhan. Kerincing sontak membuat mereka berdua makin ketakutan. Sarul semakin merapat ke badan Bambang yang juga menggigil. Kau dengar suara itu kan? Tanya Bambang. Sarul mengangguk. Kemudian dia berteriak pada Samsul yang masih tak percaya. Cak, dia datang. Sopo? Dengar suara itu? Bisik Bambang. Kali ini Samsul mulai merasakan kegelisahan dalam hatinya. Seakan apa yang dikatakan mereka adalah benar. Dia mulai menoleh ke semua arah. Pandangannya kedua matanya mengitari ke segala penjuru. Bau menyengat mulai menusuk hidungnya, hingga dia terbatuk-batuk. Kali ini, dia melihat dari kejauhan. Sebuah kereta andung berjalan menuju ke arahnya. Suara tapak kaki kuda makin terdengar jelas. Raut wajah Samsul mulai berubah. Beberapa urat bagian dahinya terlihat mengeras, hingga menonjol di beberapa tempat. Kedua matanya makin terbelalak. Sudut matanya mulai berair. Dia tak bisa menggerakkan badannya sedikit pun. Hanya bisa mendengar teriakan dari teman-temannya yang mengajaknya untuk berlari. Suara andong itu makin mendekat. Ringkikan suara kuda terdengarnya makin nyaring di telinga Samsul. Bola matanya seketika memutih, seolah lekat memandang hanya di satu tempat. Cak, lari Cak, teriak Bambang. Mereka semakin panik melihat kondisi Samsul yang berdiri mematung. Bola matanya semakin membulat lebar. Sarul menghentikan larinya. Dia berbalik arah dan mencoba menarik lengan Samsul yang masih terpaku. Ayo Cak, melayu, teriak Sarul dengan terus menarik lengannya dengan kuat. Namun badan Samsul tak bergerak sama sekali. Tarikan kencang dari kedua tangannya, Sarul bisa menggoyangkan badannya. Rul, wis jarno, teriak Bambang. Tapi masa kita tega biarkan Cak Samsul seperti ini, Bang? Dia bisa mati, teriak Samsul. Bambang terus menggeleng. Dia menahan kuat badan Sarul dan menariknya kencang hingga hampir terjerambah. Mereka terus berlari meninggalkan Samsul yang masih terpaku. Sesekali Sarul menoleh ke belakang. Dia melihat Samsul berjalan pelan memasuki rawa. Mereka terus berlari. Bang, lihat Cak Samsul berjalan masuk ke dalam rawa-rawa itu, teriak Sarul sambil terus berlari mengikuti langkah Bambang. Kita nggak bisa menolongnya daripada kita yang mati, sahut Bambang. Napas mereka semakin memburu. Detak jantung berpacu semakin cepat. Mereka berlari sangat kencang hingga tak berani lagi untuk menoleh ke belakang. Saat berlari ke pematang sawah, Bambang merasakan menyenggol badan seseorang.
membuat langkahnya terhenti. Dia langsung menoleh ke belakang. "Kenapa?" tanya Sarul, "seperti menabrak orang." "Di mana?" "Pas tempat kamu berdiri," sahut Bambang. Sarul langsung menggeser tempatnya berdiri, lebih merapat ke badan Bambang. "Ayo kita pulang," wajah Sarul. "Semoga Cak Samsul baik-baik saja," sahut Bambang. "Baik bagaimana? Aku lihat sendiri dia masuk ke dalam rawa. Kalau tenggelam gimana?" "Rawa itu dalamnya cuma sebatas lutut. Nggak ada orang mati karena tenggelam di situ," tegas Sarul. Napas mereka tersengal-sengal. Dari kejauhan mulai terdengar suara masjid. Sepertinya subuh akan segera datang. Mereka berpisah saat berada di pertigaan jalan. Sarul berjalan kecil menuju rumahnya yang tak jauh dari pertigaan itu. Namun dia merasa seperti ada orang yang mengawasi dari seberang jalan saat dia akan membuka pintu pagar. Bulu kuduknya berdiri, badannya jadi merinding seketika. Dia mencoba menoleh ke belakang untuk memastikan siapa yang sedang berdiri itu. Seorang laki-laki pelontos dengan memakai topi. Jari tangannya memegang rokok yang masih mengebul. Sarul seperti mengenal orang itu. Dia membalikkan badan. Tatapannya tertuju pada sosok lelaki itu. Kaosnya terlihat basah, sama dengan celana yang jeans yang dia kenakan. Telapak kakinya tak menggunakan alas apapun. "Cak Samsul," bisiknya lirih. Dia berusaha mengucap kedua matanya. Benar, dia adalah Samsul yang tadi mereka tinggalkan. Kini dia sudah berada di hadapannya. "Sampai kok cepat." "Sudah sampai sini," tanya Sarul. Namun lelaki itu tak menjawab. Dia terdiam memandang ke arah temannya. Hanya kepulan asap rokok menghiasi tempat dia berdiri. "Cak, cepat pulang. Baju sampean basah nanti masuk angin. Apalagi wajah sampean begitu pucat." Pintu rumahnya terbuka perlahan. Seorang wanita tua melihat ke arahnya. "Hei, cepetan masuk. Lagian kamu itu ngomong sama siapa?" "Bentar bu, itu masih ada Cak Samsul sopo?" tanya wanita itu heran. Dia masih berdiri dan melongok dari balik pintu rumah. "Itu bu, Cak Samsul," ujarnya dengan menunjuk. "Hei, kamu itu mau kesambet apa? Di situ nggak ada siapa-siapa," teriak wanita itu kesal. Sesaat kalimat ibunya seakan membuat Sarul sadar. Kali ini dia mencoba melihat lagi tempat Samsul berdiri. Tak ada seorang pun. Sekujur badannya langsung merinding. Buru-buru dia membuka pagar dan masuk ke dalam rumah. "Kamu itu kalau dibilangin orang tua, kok nggak percaya?" ujar wanita itu dengan terus memukul lengan anaknya. "Cepat mandi sana," teriak wanita itu. Sarul masih merinding. Dia merasa ada sesuatu yang telah terjadi dengan Samsul. Pasti tadi bukan dia. Tapi kenapa dia mirip dengan Cak Samsul? Keesokan hari, warga desa itu ribut. Beberapa orang berduyun-duyun mendatangi rumah Samsul. "Sarul, bangun," teriak ibu geram. "Apa sih bu?" Sarul mengantuk. "Hei, kamu tadi malam mancing sama Samsul nggak?" "Iya," jawabnya lirih. "Tuh kamu dicari polisi," teriak ibu yang makin kesal. "Hah, kenapa bu?" "Samsul mati." "Hah?" teriak Sarul seakan tak percaya dengan pendengarannya. Buru-buru dia terbangun dan beranjak dari tempat tidurnya. Bergegas dia keluar rumah dan berlari ke rumah Samsul yang hanya berjarak 5 rumah. Para warga sudah memadati rumah itu. Badannya masih terbujur kaku. Seorang petani menemukannya terjerambab dengan wajah masuk ke dalam rawa-rawa. Jantungnya mulai berdegup sangat kencang. Seorang perangkat desa mendekatinya. "Sarul, kamu siap-siap ya," kata Pak Cari. "Ada apa pak?" tanya Sarul keheranan. "Pihak polisi meminta keterangan dari kalian, kamu sama Bambang," sahutnya. Sarul beringsut mundur. Dia membalikkan badan dan pulang ke rumah. "Apa ibu bilang? Kalau sudah begini jadi masalah kan?" bentak wanita itu. "Sarul mau mandi bu, terus ke kantor polisi," ucapnya getar. Wanita tua itu nampak panik. Kejadian yang menimpa Samsul pasti menyeret anaknya. "Ibu tenang aja, pelakunya bukan aku, juga Bambang," teriaknya dari dalam kamar mandi. Lalu sopo andung pocong itu?" teriaknya. Wanita itu langsung menutup mulutnya yang terang lebar. Dia tak bertanya lagi. Sorot matanya terpancar sinar ketakutan. "Apa kamu melihat makhluk itu?" "Enggak, tapi aku dengar semua yang ceritakan sama-sama orang-orang itu bu. Nyata enggak pakai bohong," sahutnya. Wanita itu berjalan mondar-mandir menunggu anaknya. Raut wajahnya terlihat pias, seakan hendak berpisah dengan anak semata wayangnya. Kerut di wajah wanita itu semakin tampak bagai serat kayu yang menghias. Kecemasan makin memenuhi lubuk hatinya saat ini.
Sudut kedua matanya mulai basah. Air mata mulai membayangi di kedua pelupuk matanya. Tok tok tok. Assalamualaikum, Bu Minto. Wanita itu berjalan ke arah pintu depan ruang tamu dan membukanya lebar. Seorang lelaki parubaya tersenyum padanya. Waalaikumsalam. Pak Cari, ada apa? Ini saya mengajak anak sampean sebagai saksi di kantor polisi. Itu memang sudah di dalam mobil. Ini bukan di penjara toh, Pak Cari. Tadi Bu Minto dengan raut wajah tegang. Bukan Bu Minto, diperiksa dulu sama cari bukti-bukti di lapangan terus dicocokkan. Gitu loh Bu, nggak usah takut kalau benar, tegas Pak Cari. Terlihat Sarul sudah rapi dan segar. Dia berpamitan pada ibunya yang sudah tua. Para warga mengantar kepergian mereka. Pihak kepolisian masih memeriksa mayat Samsul yang basah kuyup. Sepertinya lelaki itu kehabisan oksigen. Wajahnya ditemukan tertancap ke dalam rawa-rawa yang dangkal itu. Suara sirine ambulan terdengar sangat kencang. Mobil itu membawa jasad Samsul untuk diperiksa. Berbeda dengan Sarul dan Bambang, mobil yang mereka tumpangi akhirnya sampai di kantor polisi. Sarul dan Bambang dipersilakan duduk bersebelahan menghadap sebuah meja. Seorang petugas memegang sebuah berkas yang berisi tentang kematian Samsul. Petugas itu mulai bertanya satu persatu kepada mereka. Kenapa kalian tidak pulang bersama? Saya sudah mengajaknya pulang, tapi dia diam saja, jawab Bambang. Benar Pak, bahkan saya menarik lengannya sampai hampir terjatuh, tapi badannya enggak bergerak. Dia terus melotot ke arah rawa itu, jawab Sarul. Tadi kamu bilang saat menoleh ke belakang, dia terlihat berjalan ke tengah rawa. Betul. Betul Pak, saat itu kami berdua berlari kencang, tapi saya menoleh ke belakang. Sinar lampu itu membuat bayangan Pak Samsul terlihat jelas di mata saya. Dia berjalan pelan, seakan mau menuju ke suatu tempat. Setelah itu saya nggak tahu lagi. Sekitar 2 jam lebih, mereka mendapat beberapa pertanyaan. Akhirnya, mereka terbukti tidak bersalah, dan kematian Samsul dianggap wajar. Korban kehabisan oksigen dikarenakan tenggelam. Warga desa semakin bertanya-tanya dengan kematiannya yang dianggap tidak wajar. Kasakusuk soal anduk pocong itu semakin santer. Hampir semua kematian yang janggal selalu dikaitkan dengan kemunculan andung pocong. Setelah jasadnya diotopsi, jenazah dikembalikan ke rumah. Para pemandi jenazah sempat terkejut saat melihat kondisinya. Kedua bola matanya terbelalak, bagian kornea mata membalik ke dalam, hingga terlihat bagian putihnya saja. Dahinya masih terlihat berkerut, urat-urat di sekitar kening menghitam. Wajahnya sangat pucat pasir dengan bibir mengering, pucat pecah. Para tetangga semakin yakin itu ada hubungannya dengan berita yang sedang senter di desa mereka, yaitu teror andung pocong. Kesaksian yang diberikan oleh Sarul dan Bambang sekali memperkuat pendapat mereka mengenai itu. Robo Lusnia tergopoh-gopoh masuk ke dalam rumah. Mas, kamu kemana, Empit? Tanya wanita itu. Itu, Fitri menuju ke dalam kamar. Tok tok tok. Raka bangun, teriak Bu Lusnia. Masih dengan mengantuk yang berat, Raka bangkit dari tidurnya. Dia berjalan menuju pintu dengan mata terpejam. Raka, bangun. Anaknya Bu Minto ditangkap polisi. Siapa Bu? Anaknya Bu Minto ditangkap polisi. Ayo antar ibu ke sana sekarang. Si Sarul. Ya Raka, ayo buruan, sautnya cemas. Aku mandi dulu lah Bu. Emangnya gara-gara apa kok ditangkap polisi? Kata orang-orang, temannya ada yang mati tenggelam di rawa belakang gudang rokok. Gudang rokok? Kan nggak ada sungai di situ. Man bisa tenggelam? Tanya Raka bingung. Sudah, cepetan mandi sana, sentak Bu Lusnia. Fitri hanya terlima lihat dari ruang tengah. Ibunya yang terlihat gelisah. Kok ibu panik? Panik Fit, kasihan bude kamu kalau sampai anaknya ditangkap kebetulan. Kemudian gadis itu kembali menikmati tontonannya. Tak lama kemudian, Raka sudah berganti pakaian dan wangi. Bergegas mereka menaiki motor. Raka melaju sedang dengan memotornya melewati jalan yang cukup ramai. Dari kejauhan, terlihat beberapa warga masih banyak berkumpul. Mereka saling membicarakan kematian Samsul. Hanya berjalan kurang lebih 1,5 kilometer dari rumahnya, mereka pun akhirnya sampai. Assalamualaikum Mbak Yu. Mbak Yu, pintu itu terbuka perlahan. Wanita tua itu melongo dan melihat ke arah Bu Lusnia. Masuk Dek. Mereka berdua masuk ke dalam rumah. Raka langsung duduk terlebih dahulu, walau belum dipersilakan. Mbak Yu, ada apa? Katanya Sarul dibawa
katanya Sarul dibawa ke polisi. Iya, ujarnya tertunduk dengan sesegukan. Sebenarnya ada apa? Cecar Bulsnia. Tangis wanita itu meledak. Dia menunggu kedatangan putra tunggalnya yang belum juga pulang. Anak itu sudah melarang Tole mancing los. Kata dia itu pengen mancing sampai loncat dari jendela lo anak itu, ujar geram. Apa anak sampai nggak takut dengan itu? Tanya Bulsnia. Aku juga nggak paham sama Sarul. Jalan pikirannya seperti apa? Di sini kau sudah malam, pada takut, nggak ada yang berani keluar rumah. Sama Mbak Yu, di desaku juga seperti itu. Terus temannya yang mancing itu lihai itu Bu, mati tenggelam, ujar Bu Minto. Daya Raka berkerut, seakan dia berpikir dan melayangkan ingatannya pada lokasi itu. Dulu waktu di kecil sering bermain di tempat itu. Sangat tidak masuk akal jika ada orang mati karena tenggelam di situ. Budi, tempat itu kan enggak dalam, tanya Raka mencari tahu. Enggak le, cuma selutut lo, jawab Budi Minto. Jadi karena kematiannya janggal itu, Mas Sarul dibawa ke kantor polisi sebagai saksi ya Budi, tanya Raka. Wanita tua itu menggeleng. Dia tak terlalu paham karena dasar apa anaknya dibawa ke kantor polisi. Aku nggak paham le, dia berangkat didampingi Pak Cari, saat wanita tua itu. Tak lama berselang, sebuah mobil berhenti tepat di depan rumah mereka. Sarul turun dari mobil, diantar oleh Pak Cari ke dalam rumah. Assalamualaikum Bu Minto, ini anaknya sudah saya kembalikan. Sewaktu-waktu jika diperlukan oleh pihak polisian, ia berangkat saja, ucap Pak Cari tegas. Terima kasih ya Pak Cari, matur suwun, sahut Bu Minto. Sarul langsung menyalami Bulsnia dan Raka. Mereka berdua terdiam sesaat. Mas, ceritanya bagaimana? Bukannya tempat itu nggak terlalu dalam, tanya Raka masih penasaran. Aku itu sudah menarik tangannya kuat-kuat, bahkan hampir terjatuh. Tapi Cak Samsul tak bergerak. Dia malah melotot ke arah tengah rawa, seperti melihat sesuatu. Mereka yang mendengar langsung terdiam. Tapi sebelum itu semua, aku mendengar suara andung, seperti yang orang-orang ceritakan. Sebelumnya, aku mencium bau busuk bercampur wangi bedak. Aku seperti mau muntah bila mengingatnya. Andung pocong, desis Raka. Iya, ternyata dia benar-benar ada. Hanya saat kami pulang, Bambang seperti menabrak seseorang saat di pematang sawah. Cuman aku nggak bisa lihat. Sebenarnya, semua cerita tentang andung pocong itu berasal dari mana, Mas? Kok desa kita jadi serem begini? Aku juga nggak tahu. Mungkin Mbah Mijem yang paham. Aduh, nggak usah ngajarin Raka ke rumah Mbok Mijem, cetus Bu Minto. Siapa itu Mbah Mijem? Tanya Raka makin penasaran. Sarul mengedipkan kedua matanya kepada Raka, memberi tanda agar dia diam dan jangan banyak tanya lagi. Ya sudah yuk, aku pulang. Aku tadi takut kalau Sarul ada apa-apa, ucap Bulsnia dengan memeluk Bu Minto. Sarul pun menyalami Raka. Dia sempat berbisik, besok aku tunggu di pos pertigaan batas desa jam 9 pagi. Bisiknya di telinga. Seakan mengerti maksud dari Sarul, Raka pun mengangguk perlahan. Dia semakin penasaran dengan apa yang tengah terjadi pada desanya.